Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini 25 Agustus 2024, penjengukan pertama anak-anak di pesantren setelah 40 hari. Masya Allah, tabarakallah, senangnya bentar lagi ketemu anak-anak. Dan kami ini dari Cilamaya Karawang berangkat jam 9-an. Dan tengah malam kami sudah nyampe di Cirebon, tapi kami istirahat dulu nunggu waktu pagi langsung cus ke pesantren. Alhamdulillah sudah pagi, kami bergegas ke pesantren dan anak-anak ini lagi pada menyapu. Setelah udah pada menyapu, anak-anak mengantri untuk ngambil sarapan. Kau melayu mana? Kam dede mah kalau mana kena ika. Lala us mau deh ya kon. Ikanin dede mandin kalau mana kena deh. Isin muna menangis kemarin. Mau sarapan dingin. Ku kat ketekane sing kanan yung mate bilangnya gini kana mau. Lagi nunda piring sing ono. Mau sarapan. Iya, terunggal. Yumput pa ya kara ini gak dede. Yumput pa kan madep mana pa ya ini. Nangis mau jalan pun Piringnya dipeturung gini langka. Dek. Turun mulai. Iya. Lalasin dicun. Mandep mana baik kah? Kipanen di. Wah, turun berpiring. Kah pada baik turuban gue karo dede. Hah, karo dede baik. Hah, elah. Sapa? Wis, jangan ya nok. Kelihatannya ini. Tuh. Mukanya nggak mau dikesiniin tuh. Kakak. Ditutupin aja.
Ya. Gelap piring doang. Gelap piring makan mami dia nangis. Kamar 3. Ini nama orang tuanya, santrinya Susana Maria. Setelah anaknya keluar, langsung telepon saya, dan dia seperti biasa nggak berhenti nangisnya, terus-terusan menangis. Saya yang berusaha tegar, tetap aja ikutan nangis, dan saya mengalihkan pembicaraan. Saya tanya-tanya soal di pesantrennya, dan waktu hari Jumat itu mereka pada ke CSB mall yang di Cirebon itu. Saya sengaja tanya-tanya ke situ supaya tidak ada tangisan lagi, dan ternyata dia ceritanya sambil menangis gitu. Katanya uang jajan yang buat ke mallnya itu cuma dikasih 40.000, dia bilang kurang, dan akhirnya dia minjem ke temannya. Terus dia juga bilang kenapa nggak transfer, karena emang dia bilang nanti pas penjengukan, bukan disuruh transfer. Jadi kami ya nurut apa yang disuruh sama anak saya gitu. Nangisnya dia nggak berhenti. Padahal dia tuh lagi makan, tapi tetap aja air matanya tuh selalu keluar. Padahal dulu pas berangkat pertama, dia ditinggal masih kecil. Seiring berjalannya waktu, dia beranjak dewasa, dan saya pulang dari Taiwan, dia sikapnya sama saya tuh biasa aja. Pas di bandara pun dia nggak ada respon sedih atau gimana pun itu. Tapi setelah saya udah di rumah beberapa bulan, sikap dia pas berangkat di pesantren itu dia jadi mellow, jadi suka nangis gitu. Padahal dia tuh anak yang anak yang kayak yang tegar gitu. Dan berangkat sekarang pun saya merasakan perbedaannya banget. Entah kenapa juga berangkat sekarang itu rasanya kayak yang dibetah-betahin juga susah banget. Ingat terus sama dia, sama anak gadis. Dan dia pun di pesantren kalau ingat saya katanya nangis. Masya Allah, anak saya makannya lahap banget itu. Dia makan sambil cerita. Kadang ada cerianya, terus kadang dia sempat meneteskan air mata juga. Bayangin, makan sambil netesin air mata. Gimana rasanya coba? Pasti yang udah merasakan tahu rasanya. Dia tuh lagi nyeritain di pondok, katanya kalau mandi itu bangunnya jam 2, terus sarapan, ada yang naruh piringnya juga jam 2 malam. Terus banyak deh cerita-cerita dia soal di pondok yang membuat saya, ya Allah, ternyata perjuangan anak saya di pesantren itu seperti ini. Nah kan, itu dia. Air matanya jatuh lagi kan. Entah ini anak tuh
gampang meweknya sekarang ya. Katanya kalau jajan susah banget sampai kantinnya roboh. Ya Allah, ini anak-anak tuh gimana sampai kantin roboh. Ini ada sedikit percakapan juga karena saya waktunya pulang harus mematikan telepon dulu biar nggak susah dorong kursi rodanya karena waktu itu saya lagi di taman. Sebenarnya saya berangkat lagi tuh nggak boleh sama anak saya. Dan sampai dia bilang keluhannya pengen sukses itu berat katanya. Iya emang berat banget nak, tapi inilah perjuangan yang harus kita lewati bersama. Ini suasana asrama putri Nusantara. Waktunya barbekyuan, bakar sosis guys. Oh, juara dipateni. Pokoknya hari Minggu ini tuh waktunya khusus buat dia. Lagi-lagi telepon, sebentar telepon, pokoknya telepon mati, telepon lagi. Dan ini dia lagi nunjukin kalau dia itu lagi bakar sosis. Dari tadi nggak berhenti makan, pokoknya mentang-mentang banyak makanan apa. Dan saya tanya, tadi sarapannya apa? Dia bilang nasi kuning. Nasi kuning nggak ada rasanya. Pantas aja dia makannya nggak berhenti. Ternyata kenapa nggak pesen masako biar enak makannya gitu, ada rasanya. Dia bilang iya lupa, suruh bilang sama bibinya, kan bibinya naik motor nggak naik mobil, suruh beliin masako. Nggak tahu tuh bilang apa enggaknya. Pamer makanan, pamer semua yang dibawain juga. Terus ngeliatin bibinya juga udah datang katanya. Pamer yang waktu di mall belanja, beli apa itu, pop mie, terus apa lagi. Saya nggak paham anak-anak belanjanya. Yang jualnya pun mani bejibun. Ya sudah, waktunya anak-anak pada jajan bebas. Karena kalau di dalam pesantren ya begitu, suka berebut katanya. Damplok lagi, nangis lagi, ya Allah nih anak. Bikin emaknya nggak berhenti nangis. Ini saya lagi tidur, ditelepon lagi sama anak gadis karena dia tuh enda-endaan terus. Dan info dari mama kalau supirnya minta pulang sekarang. Dan anak saya tuh nggak mau ditinggal sekarang karena masih jam 2-an. Yang lainnya belum pada pulang, dia nggak mau ditinggal sendirian, makanya dia nangis lagi. Dan ini saya sambil ngelipatin baju, soalnya masih takut sama nenek kalau teleponan gitu, masih belum berani. Sambil berusaha nenangin Regita biar tidak nangis lagi karena dia tuh terus-terusan menangis. Ini tuh mengandung bawangnya banyak banget. Saya yang hampir, ya pokoknya siapa sih orang tua yang ngeliat anaknya nangis baik-baik saja. Dari pagi sampai siang full nangis ini anak. Neneknya pun ikutan gak kuat, nangis juga dia. Saya sengaja fokus ngelipetin baju biar nggak ikut mewek ngelihat anak saya. Ngelihat mukanya itu, ya Allah,
Nggak bisa menahan air mata ini. Saya sambil memperkenalkan gedung 101 atau I-Link I sama anak saya.
biar dia tahu ini tuh gedung tertinggi di Taiwan gitu. Dia pun tanya, ini gedung apa? Ini gedung yang tertinggi di Taiwan, dan kalau misalkan tahun baru tuh di gedung ini paling rame gitu, semua orang pada kesini. Biar dia tahu nanti kalau misalkan mudah-mudahan terlaksana ya nak ke Taiwannya, jadi sudah tahu. Regita nangis lagi dan nangis lagi, padahal udah berhenti nangisnya, dan ini tuh nggak mau ditinggal pulang. Aduh ya Allah, semuanya nggak bisa nahan nangis. Karena ada kita terus-terusan menangis, sampai neneknya pun ikutan menangis juga. Dia tuh selalu manggil, "Nda, kapan pulangnya? Nda, lagi-lagi nda." Terus dia ngobrol-ngobrol lagi sambil nangis juga ngobrolnya. Terus dia bilang, ceritain temannya yang ibunya sama juga pergi kerja ke luar negeri. Terus ya menceritakan dia mau kuliah ke Taiwan katanya. Terus saya sambung lagi, emang bisa, emang ada program ke Taiwan? Ada katanya. Ya udah, kalau misalkan mau kuliah ke Taiwan, ya ambil jurusan yang bisa masuk ke Taiwan. Sambil dia minta sesuatu juga untuk penjengukan berikutnya, mau tas, terus mau apa lagi ya, banyak permintaannya. Tapi ya mukanya begitu terus, walaupun diajak ngobrol juga tetap auranya aura menangis gitu. Nah ini dia ngobrol sama kakek. Alhamdulillah ada senyum-senyumnya, ada ketawa-ketawanya, karena emang kakek tuh orangnya apa ya, bisa menghibur gitu. Soalnya dia ngomong bahasa Inggris, karena kan bahasa Indonya kurang bisa, terus tak ajarin bahasa Indonesia, agak sulit ngomongnya. Pas ketika ngomong bahasa Inggris, Regitanya nggak bisa balas. Jadi ya pada ketawa gitu, seru deh pokoknya.
Terima kasih kakek sudah menghibur Regita. Kakek saya bilang, wo ai ni mama, wo ai ni. Semua tuh dia bilang wo ai ni. Sampai mama saya bilang, nggak boleh, nih kamu nggak boleh suka sama saya, kamu nggak boleh suka sama anak saya. Masih lanjut, kakek bertanya, itu mama kamu itu muda banget, umur berapa tahun sih? Ya saya bilang masih muda lah. Katanya, anak kamu juga cantik ya. Ya iyalah, siapa dulu nih maknya. Dan part ini saya nggak tahu ini lagi diomongin apa sama neneknya. Karena saya fokus nggak mau memperhatikan terus anak saya karena takut nanti mewek lagi. Ini waktunya pulang dan seperti biasa nangisnya kejer. Dia nangis sambil bilang, bulan depan nanti jenguk lagi. Jangan sampai enggak ya ma. Ndak. Lama ndak pulangnya. Ndak sehat-sehat ya di sana. Nanti aku nyusul ndak. Tunggu aku ya ndak. Ndak sehat-sehat ya ndak. Tunggu aku ya ndak. Aku nanti nyusul ndak ke Taiwan. I love you ndak. I love you too nak. Iya, nanti ndak tunggu kamu di sini. Kamu juga yang sehat-sehat di pondok. Makan yang banyak, belajar yang rajin, biar cepet nyusul. Ndak, udah dulu ya ndak. Ndak, tunggu aku ya ndak. Assalamualaikum ndak. Karena Regita nangisnya nggak mau berhenti. Terus mama saya nyuruh matiin teleponnya. Ini pada pamitan sama anak-anak dan tetap pada mewek semua.
Suket ya. Bebek.